kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Sehat ya adik-adik? Kakak di sini juga mau doain adik-adik supaya sehat selalu, biar bisa ikut IMPA di setiap hari Minggu. Adik-adik, hari ini kakak mau ingatin sebelum ibadah kita siapin apa? Ya, yang pertama Alkitab, kidung ceria, dan uang persembahan. Sudah siap semua? Ya, adik-adik, kita tahu bahwa Allah kita itu sangat baik. Dia baik sama kita, baik sama semua. Nah, untuk itu Tuhan Yesus juga mau supaya kita juga melakukan hal yang baik adik-adik, seperti berbagi. Kita harus berbagi karena Tuhan Yesus baik, seperti lagu ini, Allah itu baik. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Sekali lagi adik-adik, God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita angkat satu pujian ya. Kita berdiri, kita nyanyi lagu Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik boleh duduk, kita siapkan hati dan pikiran kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita satu dalam doa.
Kembali kami mengucap syukur padamu ya Bapa untuk hari ini, penyertaan Tuhan, buat kesehatan kami semua, walaupun kami beribadah dari rumah Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau berikan yang terbaik. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan sampai dengan selesai ibadah kami Tuhan, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian ya. Tuhan, Kau memanggil aku. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Adik-adik, kita siapkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 11. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 11. Kita akan baca bersama-sama, tapi sebelumnya setelah adik-adik mempersiapkan Alkitabnya, membukanya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa bersama-sama untuk mengikuti IMPA. Tuhan, kami akan membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami, menolong kami, agar kami dimampukan untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan berkati setiap kami anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita akan baca bersama-sama, tapi adik-adik membaca dari rumah dan kakak akan membacakan dari sini ya. Dua Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik pasti sudah sering mendengar dan tidak asing lagi dengan Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus ini adik-adik, ia sering melakukan perjalanan untuk pelayanan memberitakan Injil Yesus Kristus. Di dalam perjalanannya, ia melihat kondisi-kondisi jemaatnya dan ia mengajarkan kepada jemaatnya untuk saling membantu satu dengan yang lainnya, untuk saling berpelayanan kasih. Nah, di dalam pembacaan kita hari ini adik-adik, Rasul Paulus
mengajak dan mengingatkan jemaat di Korintus untuk membantu jemaat di Yerusalem. Jadi di jemaat Yerusalem pada waktu itu mereka sedang berada dalam kondisi kesulitan ekonomi. Mereka dalam kesulitan. Mereka pada waktu itu banyak yang jatuh miskin jemaatnya karena pemerintahan Romawi pada saat itu menetapkan pajak yang sangat tinggi untuk mereka. Sehingga banyak di antara mereka yang jatuh miskin dan kesulitan, adik-adik ya. Jadi jemaat di Korintus diajak oleh Rasul Paulus untuk memberikan bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Nah, adik-adik, dalam pelayanannya Rasul Paulus melihat di bagian kota lain, yaitu di Makedonia, di mana jemaat di Makedonia ini mereka kehidupannya lebih pas-pasan daripada jemaat di Korintus. Tapi mereka bisa membantu dan sudah menjalankan bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Lalu kenapa di Korintus tidak bisa? Nah, itu sebabnya mengapa Rasul Paulus mengajak kembali jemaat di Korintus. Karena adik-adik, sebelumnya jemaat di Korintus ini sudah mulai mengumpulkan bantuan. Sudah mulai, tetapi mereka belum melaksanakan, belum melanjutkan bantuan tersebut ke jemaat di Yerusalem. Padahal ya adik-adik ya, Rasul Paulus kan menyadari juga bahwa di Korintus ini kotanya lebih maju, kemudian jemaatnya juga lebih mampu, lebih mapan, lebih berkelebihan untuk memberikan bantuan secara materi bagi jemaat di Yerusalem pada saat itu. Karena bantuan yang diperlukan juga dipergunakan untuk pelayanan di Yerusalem. Jadi itulah alasan mengapa Rasul Paulus mengajak dan mengingatkan kembali jemaat di Korintus untuk membantu jemaat di Yerusalem. Karena mereka memang sudah berniat membantu dan sudah mulai mengumpulkan bantuan, tetapi sempat terhenti. Kemudian yang kedua, karena mereka memang lebih mampu sebenarnya dibandingkan beberapa jemaat di kota lain. Mereka secara ekonomi lebih mapan untuk memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Adik-adik, jika saat ini kita punya pakaian, bisa makan, punya tempat tinggal, bahkan punya kendaraan untuk kita kemana-mana, punya mainan yang banyak, itu semua jangan lupa adik-adik. Itu karena berkat dari Tuhan. Melalui siapa? Melalui orang tua kita dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak yang sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita jangan lupa bahwa ada teman-teman kita di sekitar kita, ada saudara-saudara kita, ada anggota keluarga kita, ada tetangga-tetangga kita, ada juga teman-teman di PA bahkan, ataupun mungkin teman-teman kita di sekolah yang mereka kondisinya lebih sulit daripada kita. Mereka tidak punya mainan, mereka kesulitan untuk makan, kemudian mereka tidak punya kendaraan untuk ke sekolah atau untuk beraktivitas. Bahkan mungkin ada yang kesulitan, mereka tidak punya rumah atau tempat tinggal yang tetap. Nah, adik-adik, kita berbagi dengan mereka. Sebagai anak-anak yang sudah diberkati, kita berbagi dengan mereka. Berbagi dalam apa, Kak? Kita mulai dari yang sederhana adik-adik ya. Kita berbagi dalam hal misalnya berbagi makanan. Adik-adik ketika mungkin di sekolah ada teman-teman kita yang tidak punya sangu, tidak bawa jajan karena mereka tidak punya uang untuk jajan. Nah, adik-adik boleh kita berbagi makanan kita dengan mereka. Mungkin kita punya bekal yang lebih, kita berbagi dengan teman kita. Atau mungkin karena kondisi pandemi saat ini sehingga belum bisa sekolah, ada teman-teman kita yang mereka kesulitan untuk pakaian mereka. Adik-adik yang punya pakaian banyak, yang sudah menumpuk nih di kamar, boleh dong disisihkan, kemudian diberi kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Mungkin mereka yang terkena korban bencana, ataupun mungkin teman-teman kita yang kesulitan pakaian yang berada di panti asuhan. Atau juga bisa teman-teman kita di sekitar kita yang kita tahu dari mama papa kita, mereka memang membutuhkan pakaian-pakaian yang layak pakai. Kita bisa berikan bantuan. Kalau adik-adik bisa memberikan bantuan pakaian yang baru, itu juga lebih bagus lagi.
Tetapi kemurahan hati dan kerinduan adik-adik untuk membantu teman-teman itu yang sangat diperlukan ya. Karena berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita bagikan juga kepada orang lain. Jadi adik-adik bukan hanya sekedar pakaian atau makanan, kita bisa berbagi juga. Ketika kita mungkin sudah sekolah, mungkin ada teman kita yang kekurangan alat tulis, punya kita banyak nih adik-adik ya. Karena selama pandemi banyak stoknya ini alat tulis kita. Ketika mulai sekolah nanti ada sekolah secara offline, maka adik-adik bisa berbagi kasih dengan teman-teman, bisa membantu teman-teman kita yang memerlukan alat-alat tulis. Karena mungkin di tengah situasi pandemi saat ini, sehingga orang tua mereka kesulitan dalam pekerjaan, membuat mereka kesulitan juga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang tuanya tidak mampu membelikan alat tulis, atau irit-irit supaya tidak selalu beli. Jadi mungkin teman kita pensilnya tinggal pendek atau pulpennya hanya satu, bisa kita berbagi jika kita punya lebih. Nah, adik-adik, itu salah satu contoh kita berbagi dengan teman-teman kita. Selain makanan, berbagi perhatian juga ya adik-adik ya kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Nah, adik-adik, saat kita memberi untuk teman-teman kita memberikan mungkin bantuan makanan, atau bantuan pakaian, atau alat tulis, atau untuk kebutuhan keluarga mereka, kita pastikan memberikannya melalui orang tua kita. Kita sampaikan kepada mama atau papa kita, bantu dong teman-teman kami ini, bantu dong Pak, bantu dong Ma teman saya yang sedang kesulitan, yang sedang kesusahan karena orang tuanya mungkin tidak bekerja atau tidak punya penghasilan. Nah, adik-adik, saat memberikan bantuan, berikanlah dengan sukacita, berikanlah dengan rela hati, berikanlah dengan tulus. Jangan mengharapkan balas jasa dan jangan mengharapkan pujian. Karena kita memberikan dari hati, memberikan karena Tuhan yang sudah lebih dulu memberkati kita. Sehingga ketika kita memberikan bantuan, berikan dengan sukacita, berikan dengan tulus hati, tanpa bermaksud untuk dipuji dan tanpa minta imbalan. Kalau saya sudah bantu kamu, berarti kalau ulangan kamu harus bantu saya. Bukan seperti itu ya adik-adik ya. Ketika kita berikan bantuan, berikanlah tanpa minta balas jasa. Bisa adik-adik ya? Mungkin ada yang bilang, Kak, aku punya banyak mainan, banyak di lemari Kak, boleh nggak aku kasih mainan aku? Oh boleh adik-adik, bukan hanya makanan dan pakaian, tapi mainan juga adik-adik boleh kok berbagi untuk teman-teman kita, mungkin yang di sekitar kita ya, yang biasa kita ketemu, walaupun kita nggak sekolah offline, tapi kita ketemu dengan mereka di rumah, dan mereka nggak punya mainan, kita mau berbagi dengan mereka. Boleh adik-adik ya, kita berbagi mainan untuk teman-teman kita, meminjamkan atau bahkan memberikan kepada mereka. Tentunya izin orang tua juga ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita untuk berbagi dengan sesama karena yang pertama, karena Tuhan sudah memberkati kita melalui kedua orang tua kita sehingga kita bisa dicukupkan. Kemudian yang kedua, kita berbagi dengan sesama, berpelayanan kasih, juga menunjukkan kemurahan hati kita dan sebagai bukti ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus ingin adik-adik kita semua sebagai anak-anak Tuhan mau berbagi kasih, berpelayanan kasih, agar semua orang juga, khususnya teman-teman kita yang lainnya, merasakan juga berkat dan cinta kasih Tuhan yang disalurkan melalui kita. Nah, mari kita adik-adik, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau berpelayanan kasih, yang mau berbagi dengan sesama kita, agar orang lain juga sukacita dan mengucap syukur bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Adik-adik, tadi sudah dengarkan firman yang mengajarkan kita untuk harus saling berbagi. Nah, adik-adik, kita mengungkapkan janji kita untuk mau berbagi dengan menyanyikan lagu Aku Suka Membagi. 2 kali adik-adik. Aku
setiap orang di dunia. 2 kali. Suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih dalam rangkaian doa syafaat ini. Kami membawa doa untuk gereja kami GPIB Shalom Balikpapan. Tuhan kiranya memberkati gereja kami dengan setiap pelayanannya yang ada ya Tuhan. Program-programnya yang ada saat ini, yang sedang direncanakan maupun yang sementara berjalan. Tuhan kiranya memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, para pendeta, baik Bapak Pendeta Nestor, Nona Pendeta Febri, bahkan juga Ibu Pendeta Christine yang melayani di GPIB Shalom. Tuhan kiranya memberikan mereka kesehatan, kekuatan, memberkati keluarga mereka juga Tuhan, agar dalam setiap pelayanan mereka, biarlah mereka juga dapat menjadi berkat bagi setiap anggota jemaat yang dilayani. Tuhan tetap kiranya memelihara mereka dalam kesehatan mereka, sehingga di dalam setiap aktivitas pelayanan mereka, tetap kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Para presbiter, bahkan juga pengurus-pengurus pelkat yang ada di GPIB Shalom, Tuhan juga memberkati dengan setiap pelayanan yang ada. Bahkan setiap pelkat juga dengan program-program yang ada dan sedang berjalan saat ini. Tuhan tetap memberkati. Biarlah kiranya Tuhan Engkau juga tetap memberkati setiap dan semua anggota jemaat GPIB Shalom dimanapun berada, yang sampai saat ini masih melangsungkan peribadatan dengan keterbatasan ya Tuhan. Tapi Tuhan kiranya tetap menyertai setiap anggota jemaat, sehingga setiap anggota jemaat tetap bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun seringkali kami masih beribadah secara online. Begitu pula dengan Pelkat PA. Tuhan tetap menyertai, memberkati dan menolong setiap kakak layan, bahkan juga adik-adik layan yang tidak bisa bertemu secara langsung. Tetapi biarlah ya Tuhan, kasih Tuhan senantiasa menyertai, pertolongan Tuhan tetap ada senantiasa bersama-sama dengan kami, sehingga di dalam setiap pelayanan online, Pelkat PA juga boleh menjadi berkat bagi adik-adik layan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk para presbiter yang ada. Tuhan tetap memberkati juga setiap presbiter dengan setiap anggota keluarganya masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pos-pos Pelkes yang ada baik di Samboja maupun juga di Senipa ataupun di Traktor 6, Tuhan juga tetap memberkati jemaatnya, bahkan juga pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk pelayanan di pos-pos Pelkes ini Tuhan. Bahkan juga presbiter yang ada di pos-pos Pelkes. Tuhan kiranya tetap memberkati dan menolong serta menjaga mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga berdoa buat setiap kami semua. Kami yang ada bersama-sama di Pelkat PA khususnya ya Tuhan, baik kakak layan maupun juga khususnya anak layan. Tuhan tolong kami semuanya agar kami selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Ketika kami selalu beribadah secara online setiap minggunya, Tuhan kiranya tetap menolong agar adik-adik layan, anak-anak layan kami tetap dapat merasakan berkat dan sukacita akan kebenaran firman Tuhan melalui setiap pelayanan online yang dilakukan sampai dengan saat ini. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga kami, baik kakak layan maupun adik-adik layan, dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan juga kiranya senantiasa ada bersama-sama dengan adik-adik layan kami juga ya Tuhan.
Kami berdoa bagi setiap anggota keluarga dari adik-adik layan kami ataupun para pelayan-pelayan PA yang mungkin terpisah satu dengan lainnya oleh karena pekerjaan. Tuhan kiranya menolong dan tetap menjaga melindungi setiap anggota keluarga ini Tuhan, agar dapat bersatu kembali ketika saatnya tiba untuk bertemu dengan kesehatan dan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan juga. Kami juga berdoa buat setiap adik-adik layan ataupun kakak layan yang dalam keadaan tidak sehat, dalam keadaan kurang sehat sampai dengan saat ini. Tuhan tolong, biarlah ya Tuhan kiranya obat-obatan yang diminum, perawatan yang diterima boleh memberikan kesembuhan, pemulihan, kekuatan kepada mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh, yaitu kepada setiap kakak layan ataupun mungkin adik-adik layan kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus, Engkau juga kiranya menolong, menjaga dan melindungi, menopang akan setiap pergumulan, kesulitan yang dihadapi oleh anggota-anggota keluarga, mungkin orang tua adik layan oleh karena kesulitan pekerjaan mereka ataupun karena kondisi-kondisi saat ini kesehatan yang semakin menurun. Tuhan menolong agar setiap anggota keluarga, adik-adik layan kami tetap dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan selalu. Kami juga berdoa dan mengucap syukur buat teman-teman kami, adik-adik layan kami yang berulang tahun, yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi di minggu-minggu berjalan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya teman-teman kami, adik-adik layan kami Tuhan, boleh bersuka cita dan mengucap syukur untuk setiap pertambahan usia yang diterima. Dan biarlah ya Tuhan, untuk setiap pertambahan usia yang diterima, menjadikan adik-adik layan kami ini menjadi anak-anak yang tetap taat setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dengar-dengaran kepada orang tua, sehingga dapat menjadi contoh dan terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan akan bangsa dan negara kami juga ke dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk kota kami Balikpapan di mana kami tinggal, kami bernaung. Tuhan kiranya tetap menjaga, memelihara para pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin kota kami, agar mereka memimpin bangsa, menata kota, memimpin kota juga dengan adil dan bijaksana, dan semuanya karena campur tangan Tuhan. Kau berkati setiap kota, bahkan bangsa dan negara kami secara keseluruhan ya Tuhan, agar selalu dalam keadaan rukun dan damai dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota kami Balikpapan ataupun di negara kami Indonesia. Tuhan kiranya menolong, memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada para pemimpin kami agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Dan biarlah kasih Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Ketika kami berbuat hal-hal yang menyakiti hati sesama kami juga ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan Yesus, dan tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, sebagaimana juga firman yang sudah kami dengarkan betapa Tuhan begitu mengasihi umatnya, mau mengampuni, menyertai, dan tetap memelihara umatnya. Kami yakin dan percaya itu juga terjadi kepada kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Syafaat kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam persembahan.
Nah, aku sudah buat contohnya adik-adik ya. Adik-adik boleh masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, terus ditulis nama, IMPA, dan adik-adik boleh minta tolong mama, papa untuk membawa ke gereja. Kita angkat satu pujian ya adik-adik. Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, kita masuk dalam doa persembahan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Kembali kami ucap syukur padamu ya Bapa, di mana hari ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan Tuhan boleh memperlebar kerajaan-Mu. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang mengelola Tuhan. Semuanya boleh beralaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Kita angkat satu pujian, tanganku hendak kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Adik-adik, menutup IMPA kita hari ini, kita akan berdoa. Sebelum berdoa, jangan lupa ya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa untuk mengakhiri IMPA kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah bisa melaksanakan IMPA kami dengan baik sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk setiap firman yang sudah kami dengarkan. Tolonglah ya Tuhan agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami akan kembali dengan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tetap memberkati, menyertai dan melindungi kami selalu bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Dan kiranya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, dan mengakhiri IMPA kami hari ini. Amin. Adik-adik harus tetap semangat IMPA ya. Tetap semangat juga, walaupun belajar dari rumah dan ibadah dari rumah adik-adik. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Tetap jaga jarak dan jangan lupa pakai masker. Selesailah IMPA kita, sampai jumpa lagi. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bye bye adik-adik, sampai jumpa lagi. Dah.